Tahu apa yang menyebabkan beliau mundur dari Dewan Pakar Nasdem? Nah, coba. Karena Nasdem lingkungannya itu orientasinya high flying atau muluk-muluk, kedur gitu loh. Mabur dhuwur ning awang-awang samblok pesawat malah jiglok repot. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Salam Rahayu, salam sejahtera, sehat-sehat semua, dan salam ngompol. Tetap ngomongin politik. Nah, tapi sebelum saya mau ngomong tentang segala suatu seluk-beluk tentang politik yang selalu muncul, pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa, berduka cita atas wafatnya salah satu tim sukses Pak Anies Baswedan. Beliau sekaligus Ketua MUI DKI Jakarta, yakni Pak Kiai Munahar Mukhtar. Ya, semoga amal ibadah beliau diterima dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Ini kembali pada ngomongin politik ini. Ternyata dampak dari pencalonan presiden capres itu baru calon dari Koalisi Perubahan Pak Anies Baswedan oleh Partai Nasdem harus dibayar mahal lagi. Tambah mahal ini satu persatu, dan sepertinya tak pernah berhenti, terus menerus ini elit Nasdem out. Out ini alias keluar dari partai pimpinan Pak Surya Paloh. Dia adalah seorang Dewan Pakar Nasdem bernama Koni Rahakundini Bakri. Nah, kalau sering lihat acara diskusi di TV, pasti panjenengan tahu itu. Bu Koni ini pandangannya luar biasa, ahli militer dan pertahanan keamanan kalau tidak salah itu. Kalau tidak salah, Om Begawan ya kurang begitu paham dengan Bu Koni ini. Suaranya ngebas, gede, kayak cowok itulah. Lah mundurnya Bu Koni dari Nasdem menambah panjang daftar orang-orang yang angkat kaki dari partainya Pak Surya Paloh ini. Ngenes ini. Lalu ada Pak Zulfan Lindan. Wah, itu juga out itu. Bekas salah satu petinggi Nasdem yang mundur bulan lalu. Wah, kemudian politisi senior Pak Siswono Yudhosodo. Wah, ini mantan menteri ini yang dulu pernah nyalon bakal cawapres juga loh itu loh. Ada yang dari Dewan Pertimbangan Nasdem turut tinggalkan Nasdem juga. Dia adalah Pak Enggar Tiasto Lukito. Loh, ini pada keluarnya ngapain itu loh. Walaupun oleh Pak Joni G Plate, Pak Enggar bukan mundur katanya, hanya nonaktif. Nonaktif itu orang nyambut gawe itu untuk gaji. Ya enggak gitu loh. Ada ketua itu DPW Nasdem Sumatera Utara itu, Tengku Eri yang melompat ke Perindo. Wah, lah ini sudah pada habis ini, melompat ke partai lain, nah repot nanti jadi musuhan. Nah, sebenarnya kalau mau disampaikan detail, lebih banyak lagi dan bisa terlihat. Sepertinya tidak mudah bagi orang-orang yang masih menjaga idealisme di Nasdem. Nah, bisa menerima pencalonan Pak Anies Baswedan, secara subjektif kita bisa menilai. Mungkin mereka itu harus dikuat-kuatkan, ditahan-tahan gitu, menerima omongan masyarakat. Ya termasuk harus menjelaskan ke warga jika ditanya seputar pernyataan Pak Anies yang kadang-kadang aneh-aneh, neko-neko orang genah. Repot juga itu kalau menjelaskan. Para kader-kader Nasdem repot. Oh, ini saya membayangkan kalau Om Begawan ini jadi kader Nasdem juga repot kalau ditanya itu. Nah, Bu Koni ini di setiap penampilan dan penyampaian analisis tentang pertahanan dan keamanan, kelihatannya keyakinannya meyakinkan begitu loh. Wah, pokoknya meyakinkan sekali. Orang yang berkarakter kayak beliau pasti tidak suka dengan sikap menye-menye, melitra-melitre, pelin-pelan, peragu. Itu enggak mungkin itu loh. Apalagi kalau esok gele sore tempe, pelin-pelan orang cetol, beban psikologisnya terlalu berat itu.
Nah, sebagai akademisi harus menjaga citra intelektualitasnya. Tidak boleh mempertaruhkan dengan sembarangan. Nah, Bu Kony ini ya pengamat yang cukup tangguh. Nah, mau tahu apa yang menyebabkan beliau mundur dari Dewan Pakar Nasdem? Nah, coba. Karena Nasdem lingkungannya itu orientasinya high flying atau muluk-muluk, kedur gitu loh. Mabur dhuwur ning awang-awang samblok pesawat malah jiglok repot. Sayangnya flying chip atau main murah-murah atau main receh gitu loh. Atau kelas ecek-ecek loh. Bahasanya Bung Ngoni, gaya lu hebat banget, tapi cara lu murahan. Gini katanya Bu Kony loh ini. Basa Jawane kaya yo-yo. Maka dari itu, buat apa bertahan? Nah, padahal Bu Kony yang berlatar belakang dosen ini mau bergabung dengan Nasdem karena memang Pak Paloh bilang Nasdem bukan perusahaan dan tidak cari selisih dagang. Dulu ya Nasdem ya maunya nggak jadi partai, nyatanya ya jadi partai. Nah, maksudnya Nasdem partai idealis katanya gitu loh, akan memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan, atau bahasa awal ketika Nasdem didirikan itu restorasi Indonesia. Bukan restoran loh ya, restorasi Indonesia. Lah ini nggak tahu sekarang ini, tidak pernah disebut lagi kata-kata restorasi, orang tahu disebut itu loh. Apa ya, karena memang sudah tidak relevan dengan masanya sekarang itu. Apa sudah pada lupa atau memang sengaja itu dilupakan? Lah apa sih yang dilakukan Nasdem sampai Bu Kony ini salah satu pengamat perempuan dengan kredibilitas yang baik, lah kok mundur tuh apa renek sing gagas loh. Nah, tebakan saya, apalagi kalau bukan gara-gara mengusung Pak Anies ini menurut Om Begawan loh, gara-gara Nasdem mengusung Pak Anies, Bu Kony mundur. Ini menurut Om Begawan, kalau menurut panjenengan ya belum tentu itu. Nah, pendidikan dia tinggi, jabatan yang pernah diemban juga mentereng. Namun tutur katamu pun keputusan yang diambil Pak Anies selalu orang genah. Jadi Bu Kony jadi gemes, mundur gitu. Ya itu sebaiknya memang begitu. Nah, masih ingat rumah sakit jadi rumah sehat. Ini kata-kata yang akademisinya di mana ini seperti ini. Belum lupa soal normalisasi jadi naturalisasi. Ah, ini jadi gesek itu loh. HUT DKI jadi Jakarta Hajatan. Wah, ya lucu itu loh. Ini seorang akademisi, mantan rektor, nggak main-main, tapi ya seperti itu kata-katanya. Lah itu rumah susun jadi rumah lapis. Kayak makanan aja itu. Dan masih banyak yang lainnya tuh. Nah, coba. Masa orang kelurahan pendidikan dari luar negeri lebih suka ganti-ganti nama dibandingkan mengurus substansi masalahnya? Maksud Pak Anies mengganti istilah untuk menghapus jejak, menghapus jasa, menghapus prestasi pejabat sebelumnya. Ya, lebih soal begituan sebenarnya dibandingkan substansi masalahnya. Artinya Nasdem yang mendeklarasikan mantan gubernur DKI ini sudah flying high, flying cheap, mes. Entah ini yang menjadi kebiasaan Pak Anies akhirnya menular. Nah, mungkin saja sekarang nular ke para petinggi Nasdem ini. Do ketularan ini. Dan suasana itu dirasakan benar oleh Bu Kony. Timbang aku ketularan, metu ae gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin memang Bu dosen menginginkan idealisme Nasdem bisa sangat terjaga. Karpe Bu Kony itu loh. Dan begitu tahu faktanya berbeda, ya pasti berat untuk sulit menerimanya. Bila masih menjaga komitmen untuk tidak cari selisih dagang. Atau dulu Pak Surya Paloh juga menyebut Nasdem sebagai instrumen pergerakan. Ya bisa jadi Bu Kony bertahan. Tapi karena nggak ada kenyataannya, ya akhirnya harus pilih metu aja lah. Dan Bu Kony ini ditarik Pak Surya Paloh itu. Karena memang kemampuannya individu yang dinilai bisa banyak memberi masukan penting untuk Partai Nasdem. Serba berguna bagi partai itu juga itu. Sebenarnya hebat ini Bu Kony ini. Makanya langsung ditempatkan di Dewan Pakar oleh Pak Surya Paloh di Partai Nasdem. Beliau murni memberi masukan, tidak bergerak di ranah praksis alias maju jadi caleg. Nggak mau jadi caleg. Tidak sama sekali nggak mau tuh. Oleh parpol lain
PSI misalnya, Bu Kony ini juga diminta mengajar loh. Oh iya, menjadi pengajar di partainya anak-anak muda itu PSI itu tentang analisa militer dan pertahanan negara. Nah, reaksi Nasdem melihat hal itu malah marah itu loh. Sebagai seorang ahli, apalagi berlatar belakang akademisi, ya tentu mengisi materi di berbagai tempat adalah itu hal biasa, meskipun lain partai itu, kecuali bukan dewan pakar atau dia memang struktural partai itu nggak boleh. Otomatis tidak akan menjadi narasumber pembekalan kader parpol lain, itu menyalahi kalau dia struktural. Nah, dia kan pakar. Nah, kalau meminta Bu Kony Dewan Pakar di Nasdem tidak boleh menjadi narasumber acara parpol lain, memangnya ada kontrak yang membatasi itu? Kan nggak ada itu. Ya benar itu Bu Kony ini mau memberikan pendidikan, informasi kepada partai lain, boleh-boleh saja biar semuanya tahu dan pinter. Kalau ada, saya kira Bu Kony bakal menghormati. Kalau ada aturan-aturan seperti, nah, tapi juga kalau ada kontrak begitu, mungkin Bu Kony yang menolak jadi Dewan Pakar Nasdem. Dia akan terikat, dia seorang dosen kok. Nah, kan dirinya punya pengetahuan untuk diajarkan, disampaikan kepada orang lain. Orang tinggu dewe gitu loh. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Beda lagi seandainya Nasdem membuat perjanjian secara eksklusif. Ada klausul tidak boleh mengisi acara partai lain, ada perjanjian-perjanjian tertulis, MOU dan sebagainya. Tapi buat perjanjian beginian tidak sekedar orang yang dikontrak itu mau. Ulung tentu nilai kontraknya bakal tinggi juga itu. Orang recehan itu. Bu Kony tidak seperti itulah. Ibaratnya Ronaldo atau Messi dikontrak klub secara komplit. Bukan hanya kontrak untuk bermain di klub, tapi juga kostumnya, minyak wanginya, kendaraannya, kaos kakinya, sepatunya, wah, jaketnya, dan segala hal lain. Pasti mahal banget. Bisa mencapai triliunan itu loh. Dia mandi di An-Nazar untuk 2,5 tahun aja dibayar 8,1 triliun. Orang ini kontrak beneran lah. Ingat ini. Bu Kony ini diminta Pak Surya jadi anggota Dewan Pakar sejak tahun 2013, alias 10 tahun yang lalu. Bukan kemarin sore, lama itu 10 tahun. Sebagai akademisi yang punya standar moral tinggi, tentu pilihan Nasdem mengganggu dirinya ini. Sangat terganggu ini. Namun mundurnya Bu Kony ini direspon berbeda oleh Pak Wakil Ketua Umum Nasdem, itu Ahmad Ali itu. Disebutnya kalau Bu Kony itu bukan anggota Dewan Pakar, karena tidak pernah menjadi kader. Oh iya gitu loh. Bagi Pak Ahmad Ali, Dewan Pakar itu asalnya dari anggota partai. Paling tidak pernah menduduki struktural partai. Agak anehnya, ini juga sebenarnya nih, masa orang sekapasitas Bu Kony ngaku-ngaku Dewan Pakar kan ya ora mungkin toh Pak Ali. Nah, ya, tapi sebenarnya ya tidak ada SK-nya loh. Kalau gitu ya segitu aja lah. Kalau saya ngomongin hal seperti ini tambah gemes itu. Kalau gitu ya sampai jumpa lagi pada ngompol-ngompol berikutnya dalam hal-hal ngomongin politik. Sampai jumpa. Salam Begawan.